Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta masih tetap dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Nah, jumpa lagi dengan Ustaz dalam Ramadan Islamic Channel. Hari ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim.
Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekarang, saat yang kita tunggu-tunggu adalah menyimak kultum. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali pada bulan suci Ramadan, untuk memakmurkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah, yang mana Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Di antara ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan yang kita lakukan, yang seperti biasa, kita melakukan sholat, puasa, zakat, infak dan sedekah yang kita berikan setiap hari. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak tilawatil Quran. Salawat beriringan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dari Utsman radhiyallahu anhu qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang teacher bacakan tadi, pada kesempatan kali ini teacher akan memberikan judul kultum, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Anak-anak teacher yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayah bunda, Al-Quran merupakan kalamullah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang anak teacher kita sudah bertemu pada bulan Ramadan ini, 17 Ramadan. Artinya apa? Artinya Al-Quran diturunkan ke bumi sudah bertepatan dengan tanggal 29 April. Nah, untuk kita semua, marilah anak-anak teacher semua, teacher pun juga kita lebih perbanyak lagi membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Nah, kenapa sekarang kita masih malas membaca Al-Quran? Nah, untuk itu kita belum tahu mungkin keutamaan membaca Al-Quran. Nah, di sini teacher akan menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum itu, teacher akan menjelaskan juga bahwasannya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Petunjuk dalam segi apa? Petunjuk dalam mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal ibadah. Baik itu salat, puasa, zakat, infak dan sedekah. Bagaimana tata cara kita melakukannya, semuanya ada pada Al-Quran. Ataupun kita melakukan amal kebaikan, seperti bagaimana cara kita melakukan amal soleh, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama. Dan di Al-Quran juga berisi kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi yang patut kita ambil hikmahnya. Nah, apakah kita berpahala untuk membaca Al-Quran ini? Ya, kita berpahala membaca Al-Qurannya. Bahkan anak-anak teacher yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, nah teacher akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala membaca Al-Quran dan pahala bagaimana anak teacher sulitnya membaca Al-Quran untuk mau membaca Al-Quran. Alhamdulillah, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas kita membaca Al-Quran. Kalau anak teacher belum pernah menamatkan khatam Al-Quran, insya Allah tahun ini anak teacher segerakan untuk bisa menamatkan Al-Quran. 4 atau 5 keutamaan
dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, dengan rajin membaca Al-Quran, hati kita menjadi tentram. Salah satu manfaat dari membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai, hati kita menjadi sejuk. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, ketika kita membaca dengan fasih, ketika kita mengingat kebesaran Allah, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi damai. Nah, anak-anak teacher ketika ada masalah dengan temannya, masalah dengan orang tuanya, atau masalah dengan adiknya sekalipun, nah daripada masalah banyak anak-anak teacher semuanya, anak-anak teacher silakan air ambil wuduknya, terus buka Al-Qurannya, baca Al-Qurannya, insya Allah hati menjadi damai dan tentram. Yang kedua, keutamaan dari membaca Al-Quran yaitu dengan membaca Al-Quran, Allah akan mencucurkan rahmat dan pahalanya bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, anak teacher, kita hidup, Allah kasihkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Patutlah kita bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan berlimpah kepada orang yang lebih rajin membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 28, Allah menurunkan Al-Quran sebagai penawar bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, penawar bagi orang yang beriman, dan akan memberikan kegelisahan kepada orang yang zalim. Nah, apa yang ketiga dari keutamaan membaca Al-Quran? Yaitu akan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Kita hidup dunia hanya sementara, untuk itu kita melakukan amal-amal kebaikan agar kita mendapatkan keberuntungan di hari akhirat kelak. Salah satunya kita rajin membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu akan menjadi penolong, menjadi syafaat kita untuk di akhirat kelak. Ketika kita kesulitan nanti di padang mahsyar, ketika kita kesulitan, Al-Quranlah yang akan menjadi penolong kita. Lalu yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran adalah yaitu Allah akan menjaga kita yang bagi orang yang membaca Al-Quran. Semisal orang tua anak teacher begitu besar menjaga anak teacher, begitu besar menyayangi anak teacher, semua kebutuhan anak teacher dipenuhi oleh Allah, kebutuhan oleh orang tuanya. Nah, ini Allah yang maha agung, yang maha besar menjaga diri kita. Apakah kita bangga ketika Allah menjaga kita dari godaan syaitan, menjaga kita dari azabnya, dari orang-orang yang ingin berbuat zalim kepada kita? Lalu yang kelima, yang sangat dirindukan oleh orang tuanya, yaitu keutamaan membaca Al-Quran selanjutnya, Allah akan memberikan mahkota yang berkilauan kepada orang tua kita bagi anak-anak yang membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah, suatu bentuk kecintaan kita kepada orang tua kita adalah mampu memberikan mahkota yang berkilauan, yang kilauannya lebih bersinar daripada matahari di dunia. Nah, anak teacher, apakah tidak terharu orang tuanya ketika anaknya mampu membaca Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran? Nanti di akhirat kita hadiahkan mahkota yang luar biasa kepada orang tua kita, bentuk cinta kita kepada orang tua kita. Nah, anak-anak teacher, selanjutnya keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai penuntun untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kita hidup dunia ini tentu kan ingin selamat dunia dan akhirat. Nah, anak-anak teacher, salah satunya kita dapatkan itu dengan membaca Al-Quran. Jadi, bagaimana teacher? Saya masih terbata-bata membaca Al-Qurannya. Alhamdulillah, Allah kasih kita pahala. Makanya bagi anak teacher yang masih iqra atau khibat, atau yang masih mempelajari modulnya, atau anak teacher yang sudah membaca Al-Quran, teruskan tingkatkan membaca Al-Quran. Jadi, bagaimana caranya kita mendapatkan petunjuk datang dari Allah?
pertama, kita membaca Al-Quran. Kedua, kita memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, kita mempelajari Al-Quran. Dan yang setelah itu, kita amalkan isi Al-Quran. Dari apa yang teacher sampaikan, bagi kita semua sangat merugilah bagi kita satu hari saja kita tidak membaca Al-Quran. Marilah kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Terlebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini, kita tamatkan Al-Quran. Kita bahkan kalau nggak bisa setengah dari Al-Quran kita hafal, kita tamatkan Al-Quran ini. Kalau bisa kita ulang-ulangkan lagi beberapa kali tamat Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Berlipat gandalah pahala yang kita dapatkan ini. Mudah-mudahan dari apa yang teacher ceritakan tadi dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya. Karena membaca Al-Quran sangat banyak manfaat yang kita rasakan. Nah, anak-anak teacher semuanya, hanya itu yang dapat teacher sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyaksikan pembacaan suci Al-Quran dan kultum. Selanjutnya kita akan menyimak murojaah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Fano akan membacakan surat At-Tin dan Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'nal anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyimak pembacaan suci Al-Quran, pembacaan kultum, dan murojaah. Tibalah kita di penghujung channel hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.